Saya itu dari kecil memang terlahir dari keluarga Islam yang bisa dibilang lumayan kuat. Nenek saya haji, dua nenek saya dari bapak saya dari ibu saya dua-duanya haji. Terus bapak saya belum sempat haji waktu itu, cuma udah keburu meninggal. Nah kalau ibu saya haji, hajah lah bahasa kalau misalnya orang-orang Islam bilangnya. Nah untuk apa namanya? Jadi saya dari kecil itu memang belajar Al-Quran lah. Saya hatam 2 kali Al-Quran gitu. Belajar Al-Quran lah. Saya hatam 2 kali Al-Quran gitu. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabarnya saudara? Doa dan harapan saya, semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, damai, dan tentu penuh sukacita. Amin. Ya saudara, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk sama-sama kita menyaksikan satu lagi kesaksian yang sangat-sangat luar biasa dari seorang pemuda yang beragama sebelah. Beliau bernama Rajan Abdurrahman. Ya, beliau ini dibaptis oleh Pendeta Mel Atok beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Ya, jadi Rajan Abdurrahman ini dulunya beragama sebelah, teman-teman. Dia dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga muslim yang taat. Seluruh keluarganya, orang tuanya berpredikat H, teman-teman. Ini kesaksian yang luar biasa. Ya, bahkan dia juga khatam Al-Quran, teman-teman. Tetapi karena punya pengalaman pribadi dengan Yesus, punya perjumpaan pribadi dengan Yesus, pemuda ini memilih untuk keluar dari agamanya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ini kesaksian yang luar biasa, teman-teman. Walaupun dia dihina, dicemooh, diusir oleh orang tuanya, keluarganya, sama saudaranya, dikafir-kafirkan, tetapi keputusan pemuda ini sudah bulat, teman-teman. Ini kesaksian yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Jadi mari sama-sama kita langsung saja saksikan kesaksiannya yang ada berikut ini. Ada Rajan masih kecil, sudah ngaji. Lalu Rajan sekeluarga dengan almarhum papa. Waktu itu papanya masih ada. Lalu papanya sudah meninggal. Ini waktu mereka di kuburan papa bersama mama dan adik. Lalu kemudian Rajan dan mama dan adik kalau tiap kali lebaran kumpul, ya. Ini sekali lagi data-data nyata atau kisah nyata. Lalu Rajan ini juga nanti baru cerita detailnya, agak nakal sedikit. Jadi narkoba lebih kemudian masuk penjara. Ini foto waktu Rajan di penjara karena narkoba, ya. Lalu Rajan memang seorang muslim yang sebenarnya ya namanya manusia biasa ya Rajan ya. Walaupun suka sholat tapi ada juga kekurangan mungkin makanya bisa dipenjara. Ini video di mana Rajan sholat. Jadi bukan kita karang-karang ya. Tunjukkan video ketika Rajan sedang sedang sembahyang atau sholat begitu. Apakah videonya ada? Ya ini ketika Rajan masih beragama Islam dan dia sedang melakukan sholat, ada datanya juga dan kami tunjukkan. Dan berujung Rajan mulai kira-kira sudah mulai kenal-kenal, mau dekat-dekat dengan Kristen, dengan evangelis Dharma siapa? Rajan? Pungrekun, dengan Pak Dharma Pungrekun, seorang jenderal polisi kalau nggak salah ya. Mungkin saudara yang dia biasa di media sudah tahu itu. Rajan sudah mulai, tapi Rajan bilang ini belum ada keputusan, hanya sudah ada sedikit jamahan-jamahan tapi belum. Dan kemudian sampai kepada titik Tuhan percayakan saya membaptis Rajan. Berikut adalah baptisan Rajan. Udahkan juru selamat berkatilah. Bapak, aku mendoakan anakmu Rajan Abdul Rahman Sufyan. Dia milik kebenaran. Amin. Tuhan, tidak ada orang bisa menyelamatkan orang. Kami hanya hamba-hamba hina yang berkhotbah. Tapi kalau ada orang kemudian datang kepada Kristus, kami percaya Engkau sendiri berfirman, semua yang diberikan Bapa kepadamu akan datang kepadamu. Dan barang siapa yang datang padamu, Engkau tidak akan membuang. Terima kasih buat seluruh perjalanan hidup dari Rajan. Rajan banyak mengalami kehidupan yang gelap, kelam, kotor, tetapi anakku Engkau selamatkan. Tuhan, siapa lain menerima kami apa adanya kecuali Engkau. Amin. Terima kasih. Engkau yang berfirman, barang siapa datang, tidak ada seorang pun dapat datang kepada kalau tidak ditarik oleh Bapa, Rajan ditarik oleh Bapa. Amin. Kemudian menyerahkan anak, ampuni dosanya, pakai dia, pulihkan dia.
Kelak nanti anakmu akan kurus menikah juga. Tuhan tolong supaya semua lancar. Dia menjadi anak Kristus yang penuhi rasa dengan Roh Kudus sehingga anakmu kuat di dalam iman. Akhirnya Tuhan, hamba membaptiskan anak Razan Abdul Rahman Supriyanto dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Baik, itu data-data seputaran perjalanan hidup Razan, kemudian dibaptis menjadi seorang pengikut Kristus. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Razan untuk memperkenalkan diri dan sedikit testimoni, kesaksian pengalaman pribadi bagaimana sampai kemudian memberi diri untuk dibaptis. Silakan Saudara Razan. Ya, terima kasih banyak Pak Mel. Puji syukur. Shalom semua. Halo. Jadi saya itu dari kecil memang terlahir dari keluarga Islam yang bisa dibilang lumayan kuat. Nenek saya haji, dua nenek saya dari bapak saya, dari ibu saya dua-duanya haji. Terus bapak saya belum sempat haji waktu itu, cuma udah keburu meninggal. Nah kalau ibu saya haji, hajah lah bahasa kalau misalnya orang-orang Islam bilangnya. Nah untuk apa namanya, jadi saya dari kecil itu memang belajar Al-Quran lah. Saya hatam 2 kali Al-Quran gitu kan, maksudnya bahasa Arabnya ya. Tapi kalau artinya di situ malah justru saya nggak tahu gitu kan, karena memang pengajarannya itu ya pasti belajar bahasa Arabnya dulu. Makanya kalau untuk bahasa Arab ya saya sedikit banyaknya saya bisa lah gitu kan. Nah selama di Islam ini memang saya ya untuk sholat kadang enggak. Cuma memang waktu saya SMA itu mulai kelas 2 SMA, disitulah saya benar-benar ya di Jakarta. Kalau yang tadi Pak Mel ceritakan kan agak sedikit nakal, itu saya mau koreksi, itu bukan sedikit nakal tapi terlalu nakal gitu kalau bisa dibilang. Jadi sampai ya bahkan teman-teman saya sendiri itu menganggap saya gila, maksudnya gila karena terlalu nakal gitu. Bagi standar Jakarta pun aja saya udah terlalu parah lah gitu. Sampai di titik saya sampai masuk penjara. Itu sebenarnya masuk penjara itu jadi ceritanya waktu itu saya baru keluar dari rehabilitasi narkoba. Selama 3 bulan saya direhab, saya keluar, baru 2 hari saya langsung pakai lagi. Habis itu kira-kira sebulan setelah itu saya ketangkep. Pas ditangkap itu polisi bilang, nanti diusahakan direhab ya. Saya bilang enggak Pak, saya pilih masuk penjara aja karena di penjara bisa make. Kalau di tempat rehab nggak bisa make. Kalau di penjara kan ya banyak narkobaku di sana, terlalu banyak. Oh iya, banyak banget. Maksudnya memang apa namanya? Justru di situ lahan basah juga kalau mau jualan gitu kan. Cuma ya janganlah gitu kan. Nah, setelah saya keluar itu saya sempet sangat-sangat nggak ada yang mau terima saya, bener-bener keluarga nggak mau terima saya, teman-teman saya juga nggak mau terima. Akhirnya yang membantu saya itu ya teman-teman saya yang dekat sama saya. Terus saya pelajarin tentang Islam ini sampai ke titik tahun 2019 yang video tadi saya sholat itu. Di situ saya sempat tertarik lagi untuk mempelajari Islam karena ada pengajaran satu yang bilang bahwa puncak ilmu tertinggi di dalam Islam itu adalah ma'rifat atau mengenal Tuhan ini. Di situ saya bercita-cita, oh saya mau mengenal Tuhan ini yang saya cari selama ini. Tapi di situ juga belum memuaskan dan belum merasakan yang benar-benar hadirat Tuhan secara paripurna lah gitu, secara kuat gitu. Nah pas di tahun 2020 awal COVID, dan di situ memang saya jujur saya tolak yang namanya COVID, saya nggak percaya namanya COVID, itu semua konspirasi palsu. Nah, ketemulah saya sama orang yang namanya Pak Dharma Pongrekun ini, dan dia juga kebetulan sepemahaman, dan dia bahkan nggak pernah pakai masker selama COVID kan, bahkan dia melawan pemerintahan dan lain-lain. Tapi dia jenderal bintang 3 gitu, dan termasuk juga ternyata dia evangelis. Di situ dia waktu itu mau khotbah di salah satu gereja di Jakarta. Waktu itu pola pikir saya ingat sekali kata-kata ibu saya bahwa kamu jangan bergaul sama orang Kristen tuh kafir. Terus habis itu kalau gereja apa, wah di situ saya benar-benar gimana ya, kayak pergumulan lah gitu bahasanya pas mau masuk ke gereja itu. Tapi saya bilang nggak, hajar aja udah, karena di situ saya nggak ketemu orang Islam yang membahas tentang hal itu. Awalnya dari situ gitu kan, awal saya mau masuk itu cuma karena itu. Di saat saya masuk pertama kali ke gereja, lagu-lagu penyembahan, saya sebenarnya nggak tahu lagu penyembahan, cuma saya ya udahlah ikut joget-joget aja gitu kan, kayak biasa lah kalau kayak di sini juga kan ya ikut tepuk tangan atau apa itu ya saya ikutin aja. Kalau misalnya orang pada angkat tangan, saya lihat lu ke kanan, oh angkat tangan, saya ikutin sambil
baca lirik di ibaratnya di layar, tapi di situ justru pertama kali saya merasakan hadirat Tuhan. Di situ saya merasakan ibaratnya kayak di ruangan gereja kayak begini. Di situ ada sosok yang begitu besar, begitu indah, mungkin sebesar ruangan gereja ini, yang ikut duduk dan nonton gitu. Di situ ibaratnya di pikiran saya, lalu saya melihat itu dan saya percaya dan yakin itu adalah Tuhan. Dan di situ saya menangis benar-benar kayak merasakan air mata yang keluar, keindahan yang sangat indah di situ. Dan di situ langsung hilang semua pikiran saya tentang kata-kata ibu saya waktu itu yang bilang Kristen kafir apalah itu, langsung hilang semua pikiran-pikiran itu. Nah di situ saya pertama kali merasakan keindahan hadirat Tuhan di gereja yang sebelumnya saya belum pernah merasakan sama sekali. Selanjutnya setelah saya merasakan hadirat Tuhan itu, akhirnya saya punya pemikiran bahwa oh ternyata semua agama ini benar ya, semua agama ini menuju kebenaran gitu kan, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apapun itulah. Akhirnya saya ketemu sama pacar saya kan, lalu ya biasalah kita menjalin hubungan dan lain-lain, tapi perdebatan yang selalu ada dalam perkara ini karena kita memang terutama ibaratnya cocok yang bikin kita berdua cocok itu kita sama-sama mencari kebenaran, bukan cuma dalam kebenaran dalam Tuhan aja tapi dalam semua hal di dunia inilah. Nah yang jadi perdebatan saya dan dia itu pacar saya itu selalu bilang jalan kebenaran cuma satu, jalan kebenaran cuma satu dari Tuhan Yesus itu sendiri. Sementara saya punya pemikiran semua benar kok, semua ajaran benar. Dan di situ memang saya masih ada, jadi memang dulu waktu balik lagi ke sekitar tahun 2017-an waktu saya baru keluar dari penjara itu, saya memang sudah mulai punya keinginan untuk bunuh diri gitu. Keinginan untuk bunuh diri ini bukan untuk, ibaratnya yang paling utama saya bunuh diri itu bukan karena saya lelah dalam kehidupan, memang iya saya lelah juga, tapi yang paling utamanya itu adalah saya mau ketemu Tuhan gitu. Karena saya pikir udahlah mati aja, karena kayaknya satu-satunya jalan untuk ketemu Tuhan ya mati aja gitu ya, bunuh diri aja gitu kan. Selesai semua ya kita ketemu pencipta itu ada atau enggak gitu kan. Dari situ aja kan spekulasinya kan. Nah akhirnya setelah saya ketemu dengan pacar saya ini atau calon saya ini, perdebatan terus tentang perkara itu, tapi di situ saya masih ada keinginan mau bunuh diri dan lain-lain. Padahal waktu itu awal-awal kita masih di Kupang itu saya sering kesini juga ke gereja ini ibadah, cuma biasanya saya di atas gitu kan waktu itu, dan itu sering telat datang lah gitu kan, makanya di atas gitu. Kalau misalnya sekarang kan karena datang di awal jadi di depan gitu. Nah di situ itu saya hampir mungkin sekitar 4 kali atau 5 kali saya sering cekcok sama calon saya ini, dan saya memutuskan ke jembatan Liliba karena menurut orang Kupang kan disitulah memang posisinya gitu kan. Akhirnya ya pokoknya sering berjalan waktu, tapi untungnya Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Dan ada di satu momen waktu itu sekitar bulan Juli tahun 2021, pacar saya ini kasih lihat video tentang Christian Prince. Di situ dari penjelasannya saya langsung percaya dan yakin bahwa memang kebenaran itu cuma satu. Tidak mungkin tidak ada kebenaran, ibaratnya ada jalan lain. Hanya satu kebenaran dan yang lain semuanya bukan kebenaran. Karena Tuhan itu cuma satu. Ibaratnya nggak mungkin Tuhan, kalau Tuhan cuma satu, jalannya ada banyak, itu nggak mungkin. Tapi Tuhan cuma satu, ya jalannya cuma satu. Nah disitulah saya percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya bicara terhadap diri saya sendiri di situ. Dan di situ keajaiban pertama kali yang saya rasakan adalah rasa ingin bunuh diri saya hilang total. Karena saya sudah mendapatkan kayak semacam ya ini kepastian bahwa saya sudah ketemu Tuhan. Ternyata ketemu Tuhan tuh nggak perlu bunuh diri lagi loh gitu loh ya kan. Jadi ibaratnya cukup terima Tuhan Yesus bisa ketemu Tuhan, percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mungkin saya mau tambahkan juga nih untuk tentang keluarga saya, responsnya bagaimana. Kebetulan kemarin sekitar bulan Januari itu kita berdua ke Jakarta. Itu pun setelah melewati ya momen lah, ibaratnya kemarin itu kita berdua di Bali. Saya juga kerja di sana, ibaratnya posisinya lumayan dengan gaji yang lumayan juga di sana. Cuma kayak sial aja terus gitu, maksudnya uangnya ini habis nggak tahu kemana gitu kan, ada aja kesialan-kesialan. Tapi di situ di hati saya selalu kuat banget. Ada yang bilang datang ke orang tua, akui itu. Nah di situ akhirnya saya paksakan datang untuk pas ke orang tua bulan Januari ini, dan saya mengakui untuk saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan itu murni bukan karena calon saya, atau bukan ibaratnya bukan karena paksaan dari orang lain, memang dari diri saya sendiri. Ke adik saya, ibu saya bilang, dan ke keluarga almarhum bapak saya yang notabene di situ cuma nenek saya dan
om saya. Di situ setelah saya pengakuan itu respons beragam, ibu saya sangat kecewa, sampai sekarang pun masih kecewa. Lalu kalau adik saya sih dia biasa aja karena dia juga orangnya ya nggak terlalu islami banget lah dan santai banget, dan dia lebih pentingin persaudaraan dibanding untuk perkara agama ini. Nah kalau ibu saya sangat kecewa. Nah kalau nenek saya itu sampai bilang ya mungkin agak mirip sama Pak Iskandar tadi, udah jangan, nggak mau lihat muka saya lagi gitu loh, jangan main kesini lagi gitu. Kalau nenek saya begitu responnya. Jadi ya, tapi saya kayak ya udah biasa lah. Dulu saya juga gara-gara narkoba, gara-gara kedakalan hidup saya juga saya diasingkan sama orang-orang. Kenapa kalau sama Tuhan saya diasingkan saya harus takut gitu kan? Jadi ya udah biasa lah gitu. Nah itu aja sih singkatnya kesaksian saya untuk dalam penerimaan Tuhan Yesus. Siap, puji Tuhan. Jadi saya sangat diberkati dengan pengalaman luar biasa dari dua saudara kita. Ya, terkhusus yang terbaru adalah saudara Razan Abdul Rahmat. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sepanjang live ini, saudara ada yang mau bertanya kepada kedua saudara, silakan bertanya seputaran pengalaman mereka. Kalau ada yang mungkin kurang jelas dari kesaksian mau ditanyakan, tidak ada masalah. Nanti tim kami bisa kasih aba-aba untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Kalau bisa sementara live ini ya, biasanya setelah live baru ditanyai, kami tidak bisa respon lagi karena sudah selesai live. Tapi begini, saya mau beri beberapa keterangan seputaran pengalaman kedua saudara saya ini, bahwa dari sisi manusia jelas bahwa kedua saudara saya ini, Iskandar Ahmad Saleh dan Razan Abdul Rahmat, adalah orang-orang yang memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan secara hukum di negara ini jelas itu hak asasi dari setiap orang, begitu ya. Dan saya bersyukur bahwa perjalanan mereka berdua ini menarik, indah untuk disaksikan kepada siapapun. Tetapi saya mau kasih tahu, ini bisa terjadi pasti karena anugerah Tuhan. Jadi bukan karena Bapak Dharma atau Pendeta Mel Atok atau karena istri atau karena pacar, tidak demikian. Tetapi semua karena anugerah Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah memilih orang sebelum dunia dijadikan. Ya, ini menurut ajaran Kristen. Supaya jangan ada pendeta atau gereja merasa sombong sekali atau hebat, atau seolah-olah kesaksian ini untuk menyerang agama Islam. Oh no. Kami tidak butuh memuliakan Kristus dengan menyerang orang, tidak. Kristen tidak mengajarkan supaya Kristusnya semakin masyhur, kita serang kanan, serang kiri, serang depan, serang belakang. No. Kami punya iman murni. Dan ini iman kami seperti kesaksian Razan maupun saudara Iskandar, bahwa ini kesaksian tentang Raja di atas segala raja, satu-satunya kebenaran yang memang mulia. Tidak perlu dukungan siapa-siapa supaya dia menjadi mulia. Saya mau bertobat atau tidak, Razan mau bertobat atau tidak, saudara Iskandar mau bertobat atau tidak, kawan-kawan di luar sana mau bertobat atau tidak, itu tidak akan menambahi atau mengurangi kemuliaannya. Tidak akan menambahi atau mengurangi keadaannya sebagai Tuhan. Tidak sama sekali. Dia tetap Tuhan apapun yang terjadi. Justru yang menjadi beruntung itu kami. Karena kami yang hina, yang kotor mendapatkan kemuliaan. Begitu. Ya. Jadi ada orang-orang yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Seperti Efesus pasal 1 ayat 4. Sambil saya menunggu ada yang mau bertanya ya. Silakan. Efesus 1 ayat 4, dengarkan firman Allah ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Iya, jadi Razan bisa percaya Yesus. Ini ayat bilang itu sesuai dengan kerelaan atau kehendaknya. Jadi dari sisi manusia, Razan bilang saya memutuskan. Atau Pak Iskandar juga bilang saya memutuskan. Lalu dari sisi pendeta, ada pendeta yang eksekusi dia untuk membaptis. Tapi bukan saya atau bukan Razan atau bukan Pak Iskandar. Tapi itu memang Tuhan pilih. Begitu. Ini untuk mematahkan kesombongan rohani. Ya saya nih mau ajar jujur. Supaya jangan, oh wah Mel Atok berhasil membaptis orang. Aduh tidak perlu itu. Saya tidak perlu mendapatkan kemuliaan apa-apa. Saya pendeta yang tidak tertarik dengan yang settingan pujian-pujian
settingan-settingan supaya mendapatkan pujian-pujian. Saya tidak mau, saya tidak mau. Dan saya mengajarkan juga kepada kedua saudara saya ini, ya, setelah percaya, pengalaman silakan saksikan, tapi jangan pernah menghina agama lama kalian. Bagaimana respon Anda kalau saya mengatakan begitu, Pak Iskandar? Silakan, jangan menghina agama lama. Silakan. Wow, luar biasa banget. Memang itu yang saya rasakan dan saya alami. Selama saya menjadi pengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, dan saya bergereja di gereja ini sudah bertahun-tahun, yang digembalakan sendiri oleh Bapak Pendeta Melato, bahwa selama kamu menjadi pengikut Yesus Kristus, kamu tidak boleh mengotak-atik agama lama kamu tidak boleh mengobrak-abrik kitab suci kamu yang lama. Itu jangan, itu dilarang, tidak boleh loh. Ini saya tidak didikte oleh Bapak Pendeta Melato, tidak loh, dan bahkan saya tidak pernah disuruh. Saya diajarkan seperti itu. Jangan mengotak-atik agama lama, jangan membongkar bangkir Al-Quran. Saya diajarkan seperti itu. Dan memang itu saya sangat diberkati sekali. Saya sangat merasa bersyukur dan berterima kasih. Wow, Bapak kok pemersatu bangsa banget. Sedangkan negara kita kan negara yang majemuk, negara yang dimana negara yang sangat bertoleransi antar umat beragama, yang selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Apalagi kita di NTT ini adalah NTT daerah yang dimana provinsinya adalah provinsi nilai tertinggi di toleransi kami. Jadi saya sangat bangga dan sangat bersyukur dan berterima kasih atas pengembalaannya, atas arahan, atas bimbingan, atas tuntunannya, bahwa memang benar-benar saya salut dengan Bapak. Mungkin dari itu untuk sementara demikian. Ya, jadi dia ini cita-cita mau jadi pengkhotbah, ya. Pak Iskandar, jadi lihat nanti kalau ada gereja cabang, kalau ada gembala nama Iskandar, itu dia, ya. Oke. Oke, jadi itu dari Pak Iskandar. Nanti saya akan tanya respon Pak Razan juga menyangkut didikan saya, bahwa tidak boleh kalau sudah pindah Kristen, tidak boleh otak-atik agama lain, harus fokus belajar Alkitab. Namun sebelumnya ada pertanyaan dari para pemirsa. Silakan. Pertanyaan pertama dari Krisna Juniwati Melisa. Ya. Untuk Pak Rajab, bagaimana rasanya diasingkan keluarga setelah percaya Yesus? Jujur bagi saya rasanya biasa aja sih. Maksudnya nggak ada saya ngerasain yang kayak aduh saya menderita banget gitu, nggak. Karena dulu saya diasingkan karena saya makin narkoba juga udah sering gitu kan. Jadi ini masuk karena terima Tuhan Yesus saya diasingkan, saya harus merasa menderita gitu, enggak lah. Biasa aja bagi saya sih gitu. Ya. Ya, justru Tuhan Yesus yang menarik saya dari lubang kerusakan itulah, dari lubang maut itu. Jadi bagi saya kalau untuk perkara keluarga ada ayatnya juga kok, ibaratnya bukan keluarga gitu yang nomor satu, tapi Tuhan Yesus yang di. Coba tunjukkan Mazmur 10 ayat 27 dan Razan baca ini ayat. Mazmur 10 ayat 27 Razan baca sehingga Razan tahu bahwa kita semua nih, kalau saya sudah pasti orang tertolak juga. Dan yang bikin saya eksis, bahagia, diberkati untuk menjadi berkati karena memang Tuhan terima kita. Hanya Tuhan. Perhatikan beberapa ayat ya. Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10 Bapak Razan baca. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Haleluya. Amin. Jadi Razan ini menarik ya. Saya minta maaf, saya respon. Selama Anda bertanya, Razan kan pendatang baru di Kristen. Jadi tentu beliau belum terlalu kuat hafal ayat. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu di cover dengan firman, saya akan munculkan. Selain itu ada 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Razan bisa baca lagi bahwa memang Kristus datang tidak cari orang benar. Orang-orang tertolak itu yang Kristus cari. Perhatikan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tujuannya untuk pilih orang berdosa apa? 16. Baca Razan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya, jadi Razan maupun Pak Iskandar maupun saya dan semua orang-orang kotor lain yang sudah diterima oleh Kristus, kita itu baca ini ayat, jangan merasa diri paling kotor. Tidak, yang paling kotor sekalipun, bahkan Paulus memposisikan dirinya seperti ranking 1 terkotor. Tapi orang dia hantam gereja, dia bantai gereja, jemaat dia mau bunuh semua.
Jadi itu aja yang makanya Paulus rasa saya ini kok kotor banget tapi diterima. Makanya saudara Razan merespon tadi, mau ayah, ibu, siapapun, tentu Razan tidak benci mereka. Itu tidak boleh. Justru harus dibawa dalam doa. Tetapi poinnya adalah Kristus yang adalah kebenaran, di mana Razan bilang yang dulu niat bunuh diri ketemu Tuhan ternyata nggak perlu bunuh diri, nggak perlu mati dulu, masih hidup pun Yesus itu bisa hadir dengan pengalaman istimewa dan menjamah Razan. Begitu kira-kira Razan ya. Ada yang mau ditambahkan silakan. Ya untuk ini sih untuk balik lagi ke pengalaman saya. Dulu saya itu saking pengennya ketemu Tuhan, saya sampai campur 5 jenis narkoba dalam satu waktu saya pakai supaya saya ketemu Tuhan gitu. Ternyata ya gitulah, nggak jelas juga gitu kan. Pokoknya cuma hanya satu-satunya jalan dan kebenaran hanya Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Campur narkoba tidak ketemu Yesus, ketemu polisi ya. Iya itu dia. Masih ada lagi, silakan. Selanjutnya ada dari Montelivinus. Bagaimana perasaannya sekarang setelah percaya Yesus? Untuk saya, oh ya. Ya itu tadi seperti yang saya ceritakan bahwa yang paling pertama keajaiban yang saya rasakan adalah rasa bunuh diri saya, keinginan bunuh diri saya hilang total, 100% hilang total, sembuh dan terus menerus. Memang ya itulah ibaratnya proses mungkin dari diri saya juga untuk menanggalkan dosa-dosa itu memang sangat-sangat perlu perjuangan dan pergumulan. Apalagi dari kemarin dibaptis itu sampai sekarang itu yang saya rasakan paling banyak sekali pergumulan. Bahkan saya sampai ya begitulah kalau kata Pak Mel di khotbah beberapa minggu lalu itu mengeluh lah itu yang mungkin saya sampai aduh ampun dosa gitu kan Tuhan Yesus karena saya sudah melakukan itu. Tapi saya percaya dan yakin Tuhan selalu membantu saya dalam pergumulan saya, dan justru dengan pergumulan itulah saya menjadi semakin kuat dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mau mengajarkan langsung, oh ini saya kasih berkat langsung, enggak. Dia mau kita berproses dulu, dan di proses itulah Tuhan menyertai kita. Di situ yang harus selalu kita ingat, dan itu yang saya rasakan bahwa penyertaan Tuhan sangat-sangat nyata. 24/7 lah bahasanya, 24 jam, 7 hari dalam seminggu itu sangat-sangat nyata. Itu penyertaan Tuhan. Itu sih. Terima kasih. Ya, jadi ini kesaksian yang jujur ya, supaya jangan kesannya masuk Kristen tuh enak-enak, itu kesaksian palsu. Itu omong kosong, tidak ada diajarkan di Kristen asal percaya Yesus langsung semua enak-enak. Tidak ada yang ajar begitu, di mana? Tidak ada. Makanya ini orang yang ikut Tuhan jujur begini, ya, bahwa ikut Tuhan itu kita menjadi ciptaan baru, orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh, dan kalau dia orang pilihan Allah. Seperti yang saya sudah buktikan datanya di Efesus tadi, orang itu pasti nama sudah ada di sorga, tapi dia masih ada di bumi. Nah, dia ada di bumi ini, semua kita diproses, ya, semua kita diproses, tidak ada yang tidak, dan dalam proses itulah, ya, orang makanya jadi orang yang realistis, ikut Tuhan. Oh ini ada masalah, mengeluh kepada Allah beda dengan mengeluh tentang Allah. Mengeluh tentang Allah itu mempersalahkan Allah. Bahkan mempersalahkan keadaan. Itu salah satu manifestasi mengeluh tentang Allah. Itu bukan kepada Allah. Tentang. Kalau mengeluh kepada Allah itu doa, Tuhan hamba sakit, hamba tertekan, tolonglah hamba. Nah itu mengeluh kepada Allah. Tapi kalau Tuhan, kenapa dapat suami sial seperti ini? Nah itu mengeluh tentang Allah. Iya toh? Karena kita percaya yang kasih suami itu Tuhan. Kok kau protes? Ini kenapa suami model begini? Atau istri model begini, nah, itu tidak boleh. Kalaupun pernah terjadi, ya sudah kita berhenti, bertobat. Di bumi ini kita belum sempurna, kita sedang diproses menuju kesempurnaan. Ya, tapi keselamatan tidak mungkin bisa hilang sepanjang kita memang orang Kristen sejati, begitu ya. Masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada satu pertanyaan lagi untuk Bapak Mel. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Berdasarkan data firman yang tadi sudah disampaikan tentang orang pilihan, apakah ini juga berarti sebaliknya? Kalau orang yang sebelumnya Kristen lalu pindah ke seberang, ini juga sudah ditentukan sejak awal. Siap. Ya, jadi kalau Efesus 1 ayat 4 dan 5 adalah data tentang orang-orang yang dipilih. Maka perlu diketahui bahwa kalau ada yang dipilih, berarti secara implisit ada yang tidak dipilih. Begitu. Emang ada orang-orang yang tidak dipilih? Banyak. Kita langsung saja mengarah kepada pertanyaan tersebut. Dulu dia Kristen. Kok tahu-tahu dia kemudian tinggalkan Yesus begitu ya. Lalu apakah ini juga kategori orang yang tidak dipilih? Iya. Mana bukti-buktinya? Saya buktikan ya. Yohanes 6 ayat 66. Ini jelas ayat tentang ada pengikut Kristus yang 5.000 orang
Menurut catatan Yohanes belum tercatat perempuan dan anak-anak yang 5 roti 2 ikan itu. 5.000-nya tinggalkan Yesus semua, tinggal 12. Jadi orang-orang ini datang gereja hanya cari roti, cari makan, bukan cari Kristus. Orang begini bahaya, dia akan mundur. Makanya saya suka komentar Razan tadi bahwa ya Tuhan proses, itu tepat. Saya tidak pernah ajar orang tipu-tipu di gereja. Ikut Tuhan pasti nanti langsung kaya. Mana ada itu? Tidak ada. Kelihatan Pak Iskandar suka kaya sekarang ya? Belum, masih proses. Sepertinya itu masih dalam proses Tuhan. Oke, jadi karena beliau punya style ini sekarang kita lihat ala selebritis TikTok. Nah, saudara, jadi gini, ya kita masalahnya sudah banyak, jangan terlalu tegang, lucu-lucu juga sedikit. Ya Tuh Razan, jangan terlalu ini. Jadi gini, orang-orang ini cari roti. Nah, ujung-ujungnya mana? Mundur. Perhatikan, sebelum saya tunjukkan kemunduran mereka, saya tunjukkan dulu motivasi mereka yang dikritisi Yesus. Yohanes 6 ayat 26. Perhatikan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Iya, jadi perhatikan. Saya yakin, kalau ada ayat ini, berarti sekarang ini banyak orang jenis ini di gereja. Banyak. Makanya saya tidak terlalu terpukul lihat satu gereja, gedung besar, fasilitas lengkap, secara kuantitas manusia banyak. Lalu kemudian saya menjadi senang sekali. Justru saya mulai ada kekhawatiran di sana. Tuhan, apakah ini semua murni? Tuhan, apakah semua ini cari Yesus? Atau hanya cari roti? Atau carilah hal-hal lahiriah? Roti adalah perwakilan hal-hal lahiriah. Nah, orang-orang ini biasanya tidak tahan dengar khotbah. Yesus khotbah keras, mental, lompat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Iya, jadi untuk menguji apakah mereka ini Kristen benar atau tidak, Tuhan Yesus mulai khotbah. Ketahuan, firman ini kan membersihkan orang. Yesus khotbah di situ langsung, waduh keras banget nih. Nah, makanya kenapa kalau saya diundang ke gereja-gereja besar di Jawa sana atau keliling Indonesia, itu pasti saya hantam keras. Apalagi saya tahu itu gereja yang hanya omong berkata aja, sukses saja. Sukses itu bagian dari pengiringan, tetapi untuk mencapai sukses adalah proses. Dan sukses bukan yang utama. Allah panggil kita bukan untuk sukses, Allah panggil kita untuk setia. Sukses itu bonus. Ya, saya harap Pak Iskandar paham ini ya. Pak Razan juga harus paham ini. Jadi Tuhan panggil untuk setia dulu bro. Soal sukses gampang deh. Saya diproses bertahun-tahun. Jangan lihat Mel Atok yang sekarang. Jangan lihat, prosesnya Mel Atok ngeri. 1 hari Minggu ibadah 4 kali jalan kaki. Saking lapar dan haus akan firman. Celana sama baju itu doang. Khotbah juga pakai itu doang. Sampai dijuluki pengkhotbah baju merah hati. karena ya baju ada. Orang kasih baju merah hati, celana coklat. Itu beli kalau di Jakarta barang bekas apa sih namanya? Kalau kami namanya RB, rombengan. Apa ya, kayak di Senen-Senen gitu. Banyak kan? Nggak tahu ya namanya apa. Kalau di Maluku, Manado, Cakar Bongkar. Iya. Cakaran kali ya. Cakaran, baju-baju. Cakaran kucing. Barang bekas, baju bekas, baju second hand. Second hand kayak gitu. Kali ya. Jadi saya dapat celana second ada 1 NC punya. Itu kancingnya sekitar 12 ya. Jadi yang bikin saya terlambat khotbah itu karena kancing celana itu lama ya. Nah, maksud saya begini. Jadi jangan lihat Mel Atok sekarang terbang ke Amerika, terbang ke Israel, terbang ke Australia, khotbah keliling Indonesia. Itu dampak aja. Setia dulu, ya. Jadi saya harap setia ini, dan saya tidak berharap orang lihat saya. Doa nggak perlu orang tahu, bantu gereja nggak perlu orang lihat dulu baru saya kelihatan itu munafik dan tidak akan diberkati. Saya nggak mau, Dan saya ikuti firman bagaimana ajar orang setia. Dan saksi mata hidup saya banyak. Jadi harus siap begitu, jangan cari yang enak. Kan dunia saja bilang apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan kalau ditinjau dari sudut Alkitab, memang begitu. Nah ini lihat nih, mental semua. Dan ujung-ujung apa? Anak-anak mundur. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Iya. Tetapi mari kita cek, sebenarnya apa yang lebih substansi untuk menjawab pertanyaan tadi. Kalau orang dulu sudah Kristen tinggalkan Yesus, apakah dia juga tidak dipilih? Iya, 65.
Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Tidak mungkin. Makanya pada mundur. Itu tidak dikaruniakan makanya mundur. Sebaliknya, ini dikaruniakan makanya datang. Ini dikaruniakan makanya datang. Ini dikaruniakan makanya bertobat. Jadi maka itu saya karena memahami ayat-ayat ini, saya tidak pernah merasa mempertobatkan orang. Sekalipun saya yang baptis, saya yang gembalakan, saya berdoa sungguh-sungguh, saya khotbah sungguh-sungguh. Kadang-kadang dalam keadaan sakit pun harus berkhotbah, tapi tidak pernah merasa saya punya andil untuk pertobatan orang. Saya hanya hamba biasa, hamba tidak berguna yang melakukan apa yang harus saya lakukan. Itu didikan Kristen. Ini juga melengkapi kedua saudara saya yang dari Islam masuk Kristen. Kalau sekelak Anda berdua dipakai Tuhan, jaga jangan puji diri. Tidak boleh. Ya. Begitu ya Razan ya. Siap. Dan ingat jangan puji diri dan jangan hina agama lama. Ya. Gimana seputaran hina agama lama yang tadi sudah direspon oleh Pak Iskandar tapi Anda belum? Bagaimana pola didik seperti itu menurut konteks Indonesia? Ya, kalau menurut kita sebagai WNI atau warga negara Indonesia itu sangat tidak baik ya, karena kan apalagi sekarang juga sudah ada pasalnya secara jelas, UU ITE dan lain-lain sebagainya, itulah pokoknya kita sudah tahu. Jadi sudahlah, nggak perlu lagi kita ibaratnya serang menyerang, marilah kita damai. Seperti kita punya prinsip negara tuh Bhinneka Tunggal Ika, walau di dalam perbedaan tuh banyak ada kesatuan gitu loh. Jadi ya nggak perlu kita membesar-besarkan perbedaan, tapi sama-sama saling merangkul satu sama lain, karena kita sama-sama warga Indonesia. Jangan mau dipecahkan cuma karena isu agama aja, karena sekarang saya lihat terlalu banyak, bahkan sampai di YouTube itu kadang untuk mau cepat trending itu ya tinggal bahas masalah agama aja gitu kan. Itu yang saya bilang, kenapa kok Indonesia gini banget sekarang, kayak gampang ibaratnya gampang dikomporin lah gitu sama masalah agama, ya gampang diadu domba gitu. Jadi ya memang nggak baik untuk itu. Ibaratnya kita ibaratnya untuk saya pribadi untuk menghina agama lama saya, karena itu tidak Dan di Kristen juga. ya betul, memang kalau di Kristen tidak boleh ada ininya. Tidak boleh menghina agama lain. Oh ya. Bahkan menyebut orang kafir aja tidak boleh. Oh ya. Di Kristen itu tidak boleh. Jadi memang kata-kata kita, keharusan kita untuk hidup dengan agama lain itu harus rukun. Ya. Ya, misalnya Roma pasal 12 ayat 18, biar Razan baca dulu Ya. supaya Razan sebagai pendatang baru tahu bahwa Kristen tidak mau kita berantem sama orang. Perhatikan. Ya. Baca. Silakan. Ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Iya. Jadi kita semua orang situ itu tidak pandang agama manapun, Pak. Jadi kami tidak boleh Betul, menghina agama orang, itu tidak boleh. Ya. Dalam konteks zaman anugerah, zaman kasih karunia, supaya Razan tahu bahwa apa yang saya didik itu dari Alkitab. Ya. Ya. Kita harus hidup dengan semua orang. Galatia 6 ayat 10, Pak Ale baca. Galatia 6 ayat 10, baca Bapak. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Iya, jelas. Jadi itu kepada semua orang. Iya. Memang nggak boleh. Bahkan doakan pun doakan semua orang. Makanya kenapa kami doakan orang Islam? Bahkan kayak Donditan, Ahmad Kainama yang sudah hina-hina kami, yang secara tidak bertanggung jawab, menafsir Alkitab kami secara ngawur, kami doakan mereka. Betul. Mereka sibuk mengutip kitab suci kami dan menyerang iman kami. Saya justru sibuk baptis orang Islam Ya. yang Tuhan tangkap. Wow. Betul. Jadi maksud saya, lihat aja kan, saudara Razan sama saudara Iskandar ini bukan tidak pernah nonton oknum polemikus Islam tertentu yang kerjaannya hanya otak-atik kitab suci orang secara ngawur. Bukannya tidak pernah nonton kan? Saya sering nonton dan bahkan saya sering mengikuti itu. Tapi Betul. hasilnya bukannya apa, malah orang-orang ini pada ikut Tuhan Yesus. Jadi maksud saya, ternyata memang tidak perlu yang begitu ya. Istilah orang Islam ini apa ya kalau yang dapat panggilan? Hidayah. Ya. Istilahnya dapat hidayah. Kan memang istilahnya konteks Islam ya. Saya tidak masuk lebih dalam, hanya sedikit istilah yang familiar. Kalau memang mau dapat hidayah mah, tak usah pakai begini bagono, sama kayak saudara berdua. Iya toh? Betul. Saudara dapat anugerah, dapat panggilan istimewa. Makanya saya sebenarnya berharap video ini, kesaksian kalian ini dengan pola didik dari saya
sebagai orang yang bertanggung jawab dalam membaptis Anda berdua, saya harap video ini ditonton oleh oknum polemikus dari Islam yang katanya pendebat, yang bukannya belajar Al-Quran, tapi otak-atik kitab suci kami. Katanya mau membentengi umat, tapi bukan membentengi pakai Al-Quran, membentengi pakai serang Alkitab. Kacau begini. Makanya menurut saya orang-orang ini nih, aduh berbahaya. Hanya memang konteksnya mungkin karena ya negara mayoritas dan ya faktanya mungkin ada perlakuan yang tidak setara. Itu yang sering saya suarakan. Tapi ya sudahlah, saya tetap doakan ya. Jadi di Kristen itu harus doakan semua orang. Tunjukkan dulu 1 Timotius 2 ayat 1 dan Pak Razan baca buat kita. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk semua orang, untuk semua pejabat. Pak Jokowi agama apa? Islam. Pak Prabowo agama apa? Islam. Tapi harus doakan mereka. Ayat 2 baca. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Iya, jadi itu. Dan masih banyak ayat-ayat senada yang memang mengharuskan kita hormat orang lain. Pengalaman pribadi Anda berdua, silakan. Saya tidak mau tiba-tiba, ini saya sudah ingatkan ya, jangan bikin video TikTok atau apa lalu hina agama lama. Saya melarang keras ya. Kalau saya yang gembalakan, saya yang pimpin, ikut tuntunan yang Tuhan taruh otoritas di saya untuk menggembalakan Anda berdua ya. Jadi itu memang harus dijaga. Kasih kesaksian aja tentang Yesus, kasih kesaksian aja ayat Alkitab. Saya senang diberkati dengan ayat ini misalnya begitu ya. Saya tambah kuat atau apalah, itu boleh banget ya. Begitu. Masih ada pertanyaan? Tim? Oke. Jadi dari pengalaman Saudara Iskandar dan Saudara Razan ini, saya harap kita semua buat orang Kristen ya. Saudara yang sudah Kristen harusnya melihat kesaksian dari dua saudara kita atau orang-orang yang mirip seperti mereka. Harusnya kita semakin kuat dalam Tuhan, kita semakin suarakan persatuan. Dan buat kawan-kawan yang nonton di channel ini, saya mohon komentarnya tidak usah pakai menghina, tidak usah pakai memaki. Saya mohon dengan sejujur-jujurnya ya, karena saya tidak mau itu terjadi begitu. Jadi saya harap itu yang bisa saya sampaikan, karena kadang-kadang saya nonton, aduh komentarnya udah cuci maki sana serang sini. Tolonglah, Kristen tidak ajar begitu. Takutnya kita melakukan itu bukan memuliakan Tuhan, tapi mempermalukan ajaran Kristen yang jelas-jelas melarang hal-hal seperti itu, begitu. Iya, jadi Razan kan sudah Kristen ya, dan sudah mengalami tantangan demi tantangan. Tapi menyangkut yang tadi, Razan punya kesaksian. Saya suka tuh. Kebenaran cuma satu, Allah cuma satu, kebenaran cuma satu. Tidak mungkin banyak kebenaran. Itu juga ada ayatnya. 1 Timotius 2 ayat 5, Razan baca silakan. Oke. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Jadi Ya, saudara-saudara sekalian, itulah dia kesaksian yang sangat luar biasa dari pemuda Islam ini. Yang menurut saya sangat-sangat luar biasa ya. Jadi pemuda ini rela dibenci, diusir oleh orang tuanya, bahkan keluarganya, tapi dia tetap mau ikut Yesus. Keputusannya sudah bulat. Jadi saudara, keputusan yang diambil oleh Rajan Abdurrahman ini menurut saya sangat-sangat tepat. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Ya. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau melalui Yesus Kristus itu sendiri. Ya, jadi saudara sekalian, seperti yang dikatakan pemuda tadi bahwa semua agama itu sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Menurut saya memang betul. Tapi ingat, hanya satu jalan menuju ke surga, yaitu percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan sampai ke kehidupan yang kekal, yaitu surga. Ya, teman-teman sekalian, demikian video saya kali ini. Semoga kesaksian dan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama boleh menjadi berkat bagi kita semua ya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.